Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Dan kali ini saya akan mereview sebuah permainan dari Judith Polgar dan Alexei Shirov pada tahun 1995 yang bertempat di Amsterdam, Belanda pada event Donner Memorial Amsterdam. Menariknya adalah kedua pemain bertipikal menyerang, jadi kita akan lihat seperti apa permainannya. Judith membuka permainan dengan pion ke E4, pion ke G6, pembukaan robots modern defense, lalu pion ke D4 dan gajah ke G7, kuda ke C3, pion ke C6, dan gajah ke C4. Putih mengembangkan perwiranya dengan cepat, lalu hitam membalas dengan pion ke D6, menteri ke F3, menteri putih dan gajah membidik pion di F7, makanya hitam membalas dengan pion ke E6. Lalu kuda G ke E2, pion ke B5 mengancam gajah dan gajah mundur ke petak B3. Kemudian pion A5, pion A3 sebagai langkah antisipasi jika hitam menggerakkan pion A5 ke A4 atau B5 ke B4. Lalu gajah ke A6, di sini hitam hanya mengamati petak diagonal A6 ke F1 jika ada kemungkinan pion maju ke B4. Kemudian dilanjut dengan pion ke D5, pion C makan pion D5, pion E makan pion D5, dan di sini hitam memilih untuk melangkahkan pion ke E5. Kemudian kuda ke E4, dan setelah ini hitam disarankan untuk melangkahkan pion ke H6, yang mana akan kita lihat kegunaan dari langkah ini dalam beberapa langkah ke depan ya. Kemudian menteri ke C7, mengejar pion ke C2 jika gajah mundur akibat pion maju ke A4. Kemudian C4, walaupun pion ini gratis, tapi Judith mencegah menteri hitam menempati petak C2. Dan Shirov pun mengambil pion gratisnya, pion B makan pion C4. Kemudian gajah ke A4, skak, ditutup dengan kuda ke D7, kuda D2 ke C3, menahan pion agar gajah petak putih tidak menguasai diagonal A6 ke F1. Di posisi ini hitam sebaiknya tidak menggerakkan kudanya ke petak F6 ataupun E7. Kita lihat apa yang terjadi jika hitam memilih untuk melangkahkan kudanya misalkan ke petak E7, lalu gajah memakan kuda di D7, skak. Setelah menteri memakan gajah di D7, gajah ke H6 mencegah hitam rokade, dan jika hitam tetap rokade, gajah makan gajah di G7, raja makan gajah di G7, menteri ke F6, skak, raja mundur ke G8, kuda makan pion di D6, dan jika hitam melanjutkan dengan kuda ke F5, lalu putih memindahkan kuda D ke E4, maka mudah saja bagi putih untuk meloloskan pionnya untuk promosi. Dan jika hitam memilih untuk melangkahkan kudanya ke F6, maka ini adalah langkah blunder karena dilanjut dengan kuda makan kuda di F6 dan otomatis kuda yang di D6 tidak bisa karena open skak dari gajah. Dan kalau saja hitam dari awal memilih langkah untuk memajukan pion ke H6, lalu setelah kuda memakan pion di D6, skak, menteri memakan kuda di D6, kuda ke E4 mengancam menteri, lalu menteri ke C7 mundur, pion maju ke D6, menteri mundur ke C8, gajah memakan kuda di D7, skak, menteri memakan gajah di D7, lalu kuda ke C5 mengancam menteri, gajah ke B7 balik mengancam menteri putih, lalu kuda memakan gajah di B7, kemudian hitam jalan kuda ke F6, kuda ke C5 mengancam kembali menteri hitam, dan hitam memajukan pion ke E4 mengancam menteri, lalu menteri menghindar ke F4, menteri ke F5, lalu pertukaran menteri. Saat ini kuda hitam sudah aktif dan menjaga petak D7 jika putih berniat untuk memajukan pionnya. Oke, mari kita kembali ke langkah sebelumnya. Setelah ini, Alexei Shirov melangkahkan raja ke E7, mencoba mengamankan raja dari open skak gajah di A4, tapi ini justru mengundang bahaya yang lebih besar.
Judith Polgar langsung bereaksi dengan kuda memakan pion di D6. Setelah menteri memakan kuda di D6, putih memindahkan kudanya ke petak E4, menteri makan pion D5, gajah ke G5 skak, kuda D ke F6 menutup skak, lalu putih melangkahkan benteng A ke D1 mengancam menteri, dan menteri menghindar ke B7. Varian lainnya jika hitam memilih untuk melangkahkan menterinya ke E6, lalu benteng ke D7 skak, raja mundur ke F8, kuda ke C5 mengancam menteri, lalu menteri mundur ke petak E8, maka benteng memakan pion di F7 skak. Tentu saja ini harus dimakan oleh menteri, karena jika ini dimakan oleh raja, maka menteri akan hilang diambil oleh gajah putih. Dan jika hitam melanjutkan dengan memakan benteng di F7 dengan menteri, maka menteri putih memakan benteng di petak A8 skak, lalu raja ke E7, menteri A7 skak, raja mundur kembali ke A8, menteri ke B8 skak, ditutup dengan kuda ke E8, maka putih melangkahkan dengan kuda ke D7 skak. Dan kuda ini harus dimakan oleh menteri dan setelah itu hitam akan kalah. Kita kembali lagi ke posisi sebelumnya. Setelah putih mengancam menteri, lalu menteri mundur ke petak B7, dilanjut dengan benteng ke D7 skak. Hitam harus kehilangan menterinya. Setelah menteri memakan benteng di D7, gajah makan menteri di D7. Jika hitam memilih untuk memakan gajah dengan raja, setelah kuda pindah ke C5 skak, maka benteng di A8 juga akan hilang, diambil oleh menteri. Tapi setelah ini, Alexei Shirov melangkahkan pion ke H6. Ini adalah langkah yang sangat-sangat terlambat, karena percuma saja, dan Judith Polgar langsung melanjutkan dengan menteri ke D1. Sampai di sini Alexei Shirov menyerah, karena jika dilanjutkan pun hitam akan kehilangan sebagian besar perwiranya. Kita ambil contoh, setelah pion memakan gajah di G5, menteri ke D6 skak, tidak ada petak lain, maka raja harus mundur ke petak D8, lalu gajah ke B5 skak, raja ke C8, menteri ke C6, lalu raja ke B8, menteri ke B6 skak, ditutup dengan gajah, lalu kuda ke D6, benteng ke A7 menjaga gajah, setelah menteri ke D8, ditutup dengan gajah, dan skakmat di petak C8. Sekian saja review permainan kali ini dari saya. Semoga kalian menikmati permainan kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan ketikkan di kolom komentar. Jika kalian like video ini, silahkan klik like. Jika tidak suka, klik dislike. Dan silahkan subscribe sebagai bentuk dukungan agar saya semakin bersemangat untuk memuat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.